Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, saya Tita Indriana. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan ceria. Hari ini kita akan belajar IPAS kelas 4 bab 1 topik A bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat dua orang murid bersama gurunya. Tama berkata, "Wah, tanaman ini daunnya seperti sudah mau kering." Bu guru pun menjelaskan, "Tama, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Ola?" Ola pun menjawab, "Karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsinya akar, Bu." "Ya, kamu hebat, Ola." Guru memberikan pujian. Pertanyaan esensial. Yang pertama, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Nah, anak hebat, dari percakapan tadi, salah satu bagian dari tubuh tumbuhan adalah akar. Selain akar, apalagi sih bagian tubuh tumbuhan yang lain? Ada yang tahu? Ya, mari kita pelajari satu persatu. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar sebagai salah satu bagian tumbuhan tidak tampak karena berada di dalam tanah. Akar mempunyai susunan dari luar ke dalam, yaitu kulit luar atau epidermis, kulit pertama, korteks, dan silinder pusat. Bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, ujung akar, batang akar, cabang akar, dan pangkal akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai akar khusus, yaitu yang pertama, akar gantung, kedua, akar pelekat, ketiga, akar tunjang, dan yang keempat, akar napas. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga dikelompokkan ke dalam 3 jenis, di antaranya 1. Batang berkayu, 2. Batang basah, 3. Batang rumput. Yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Jenis daun berdasarkan struktur tulangnya. Yang pertama adalah daun melengkung. Yang kedua, daun menyirip. Yang ketiga, daun menjari. Yang keempat, daun sejajar. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat adalah bunga.
Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Bagian lapisan dinding buah yang kita sebut sebagai kulit buah itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Bagian tubuh tumbuhan yang keenam adalah biji. Selain buah, biji juga termasuk bagian dari tumbuhan yang terbentuk dari hasil pembuahan atau fertilisasi yang letaknya berada di dalam bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji dan di dalam bakal biji terdapat suatu embrio yang merupakan calon individu baru. Embrio yang berada dalam bakal biji terdiri dari akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Berdasarkan letak bakal bijinya, jenis biji pada tumbuhan biji dibedakan menjadi 2, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Pada biji umumnya terdapat 3 bagian, di antaranya kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Nah, sobat hebat, itulah bagian dari tubuh tumbuhan. Sekarang kalian sudah tahu kan? Seperti halnya manusia yang memiliki tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang memiliki fungsi menyerap air dari dalam tanah. Selain akar, tubuh tumbuhan yang lain juga memiliki fungsinya masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu. Fungsi akar pada tumbuhan yaitu menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi batang pada tumbuhan yaitu penyokong tubuh tumbuhan sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi daun pada tumbuhan yaitu tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan sebagai organ pernafasan. Fungsi bunga pada tumbuhan yaitu sebagai alat perkembangbiakan, sebagai tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Fungsi buah pada tumbuhan yaitu sebagai tempat pelindung biji, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Fungsi biji pada tumbuhan yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.